kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku haleluya, 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 haleluya. Oleh karena kuasa-Mu Tuhan, kuasa darah Yesus yang membebaskan kami, kuasa darah-Mu Tuhan yang memberikan kami kemenangan, kuasa darah-Mu Tuhan yang memerdekakan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh memperingati hari kebangkitan-Mu Tuhan hari ini ya Bapa. Kami bersyukur Engkau bangkit dan hidup. Engkau Allah kami yang hidup, yang telah memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Engkau telah menang atas maut. Engkau telah mengalahkan iblis. Engkau telah mengalahkan maut. Bahkan Engkau telah turun dan menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan ya Bapa. Demikianlah Tuhan, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang berkuasa. Kuasa darah-Mu di kayu salib menyucikan kehidupan kami. Sehingga kami pada hari ini layak datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami telah dibasuh oleh karena darah Yesus. Dengan penuh keberanian kami datang menghadap tahta kudus, tahta kemuliaan-Mu ya Bapa. Sebab darah-Mu Tuhan melindungi kami Tuhan. Darah-Mu Tuhan yang membungkus kami ya Bapa. Pada hari ini Tuhan kami boleh menyiapkan hati kami, boleh mendengarkan firman-Mu. Sebab firman-Mu Tuhan adalah pedang roh. Firman-Mu Tuhan adalah kebenaran-Mu ya Bapa. Dengan firman-Mu Tuhan kami boleh mengalahkan musuh-musuh kami. Bahkan menginjak-injak iblis, menginjak-injak musuh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman-Mu tinggal di dalam hati kami, tinggal di dalam pikiran kami. Dan kami mengarahkan pandangan kami hanya kepada Kristus. Satu-satunya Allah kami yang hidup, yang menjadi pembela kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada saat ini ya Bapa. Urapi hamba-Mu, biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan adalah perkataan kuasa firman yang berasal daripada Engkau. Sehingga nama-Mu yang dipermuliakan, Engkaulah yang dimegahkan, Engkaulah yang diagungkan, Engkaulah yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan dari umat-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam saudara. Selamat hari Paskah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, hari Jumat kemarin kita sudah beribadah dan bisa merayakan Paskah kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan kita telah mendengarkan juga firman Tuhan bagaimana inti dari Paskah yaitu adalah korban Paskah itu, yaitu Yesus Kristus. Paskah itu berarti ada korban yang harus dipersiapkan sebagai korban Paskah bagi Allah, sebagai korban untuk tebusan bagi manusia. Tebusan bagi orang-orang yang berdosa. Tebusan bagi orang-orang yang harusnya dihukum, tetapi menerima penebusan dan keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Saya mau ngajak kita semua untuk kita boleh membuka Alkitab kita di dalam Lukas 24. Lukas 24 ayat yang ke-1 sampai yang ke-12. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Ya, Lukas 24
ayat 1 sampai yang ke-12, saya ayat yang pertama yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara ayat yang genapnya. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur untuk membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua murid yang lain. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ya. Kita telah memperingati hari kematian Kristus hari Jumat yang kemarin. Dan di dalam peringatan Paskah hari kematian, Yesus disalibkan. Kemudian Yesus disalibkan dan dia mati. Setelah Yesus mati, lalu Yesus dikuburkan. Ya, Yesus dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga, dia berkata bahwasanya dia akan bangkit di hari yang ketiga, yaitu di hari kebangkitan yang sekarang kita peringati. Proses mulai dari Yesus disiksa, kemudian Yesus disesah, kemudian Yesus menderita sampai di kayu salib, lalu mati dan dikuburkan. Ini adalah proses yang harus ditanggung Kristus yang telah dinubuatkan. Karena dia harus menanggung banyak dosa manusia. Dia harus menjadi korban penebusan atas manusia. Sehingga setiap orang yang berada di dalam Kristus, yang telah menerima Kristus, dia akan menerima pengampunan dosa. Darah Kristus yang membebaskan, darah Kristus yang memerdekakan setiap orang yang percaya oleh karena Kristus. Amin, saudara? Amin. Itu adalah proses dari yang harus digenapi oleh Kristus. Pada saat ini kita akan belajar apakah yang terjadi di hari kebangkitan Kristus. Pelajaran yang pertama yang mau saya ajak saudara kita belajar bersama di dalam Lukas 24 ini. Yang pertama, kita harus percaya akan kebangkitan. Amin, saudara? Amin. Kita harus percaya akan kebangkitan. Karena tidak banyak orang yang percaya akan kebangkitan. Bahkan murid-murid Tuhan sendiri pun seringkali lupa akan perkataan Kristus. Bahkan ada yang tidak percaya akan ada kebangkitan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8, ia tidak ada di sini, ini yang dikatakan malaikat, ia telah bangkit.
Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Tidak ada banyak orang yang mengingat bahkan percaya akan kebangkitan Kristus karena itu bukan satu pandangan yang logik. Kebangkitan itu bukan sesuatu yang bisa diterima dengan akal. Ya. Karena itu adalah sesuatu yang supranatural yang tidak bisa kita terima dengan akal pikiran kita, tetapi bisa kita terima dengan iman kita. Amin, Saudara. Kita hanya bisa menerima dengan iman. Karena musuh yang terbesar yang harus dihadapi Kristus yaitu maut, yaitu kematian. Kematian adalah musuh yang terbesar. Ketika di dalam pelayanan Kristus ada orang sakit disembuhkan, ada orang menderita diselamatkan, ada yang berkekurangan, dia Tuhan berikan berkat. Tapi maut dan kematian adalah musuh yang terbesar yang harus dihadapi oleh Kristus. Dan tidak ada yang ingat akan perkataan Kristus soal dan bicara tentang kebangkitan. Sehingga murid-murid bahkan ibu-ibu, wanita-wanita, Maria Magdalena dan yang lainnya datang ke kubur Kristus. Tujuannya membawa rempah-rempah untuk ingin melumurin mayat Kristus untuk berziarah. Namun sesampainya di kuburan mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Hal ini telah dinubuatkan oleh para nabi di dalam Matius 20 ayat 17 sampai 19. Di dalam Matius 17 ayat 17 sampai 19 dikatakan, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Ini dikatakan Kristus. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olok, disesah, disalibkan. Dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Kita lebih sering memfokuskan kehidupan kita dengan sesuatu yang di depan ini. Diolok-olok, disesah, kemudian disalibkan, hidupnya menderita, hidupnya susah, hidupnya pergumulan. Namun kita lupa di ayat yang terakhir bahwa hari yang ketiga dia akan bangkit. Orang-orang sering lupa akan kehidupannya yang selalu menderita, diolok, dihina, dibenci. Lupa bahwasanya kemenangan sudah Tuhan berikan atas orang-orang yang percaya. Amin, saudara. Amin. Saudara, kita sering lupa bahwasanya Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan sudah memberikan kebebasan kepada kita. Kita lupa Allah itu berkuasa sehingga dia bangkit dan menang. Ini yang sering dilupakan. Oleh sebab itu, hari kebangkitan merupakan hari yang luar biasa. Ini hari iman bagi kita semua. Hari kemenangan bagi kita. Murid-murid lupa dia. Lupa bahwa Yesus itu akan bangkit hari ketiga. Kenapa? Karena begitu sahdunya dia melihat penderitaan Kristus. Dan ketika lihat dia penderitaan tidak ada lagi harapan. Itu yang mereka lihat. Ketika mereka lihat Yesus disiksa, mati, menderita, lalu dikuburkan, tidak ada lagi harapan. Padahal Yesus sudah mengatakan bahwasanya hari ketiga aku bangkit. Amin, saudara. Amin. Hari ketiga aku bangkit, aku bebas, aku akan memerdekakan dan aku menang. Dan kemenangan itu sering dilupakan oleh murid-murid Tuhan. Karena bukan sesuatu yang logis.
orang bisa bangkit dari kematian. Dan apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan sering juga merupakan pengalaman yang kita alami dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Dalam mengikut Tuhan kita mengikut banyak problem, banyak pergumulan, banyak olok-olokan, bahkan penindasan dan segala macam pergumulan yang kita hadapi. Namun di satu sisi kita lupa, Kristus itu sudah menang. Kita lupa bahwasanya Dia sudah memberikan kemenangan dan menyediakan segala sesuatu kepada kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu di dalam Roma 10 ayat 9, Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan dan bahwasanya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kamu akan diselamatkan kalau kamu percaya Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi kepercayaan saudara bukan kepercayaan asal keluar. Aku percaya kepada Yesus. Aku percaya kepada Yesus, aku diselamatkan. Saudara harus percaya Allah yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Sebab keselamatan itu bicara tentang kehidupan yang baru. Amin. Keselamatan itu bicara tentang kelahiran yang baru. Keselamatan itu bicara tentang penebusan di mana hidup yang lama kita tinggalkan. Kemudian kita menghidupi kehidupan yang baru. Itu berarti harus ada kebangkitan dalam diri kita. Kalau saudara belum mengalami satu kelahiran yang baru, yaitu kebangkitan, maka saudara akan sulit menerima perkara-perkara yang ajaib yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Saudara harus percaya bahwa Allah lah yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Karena hidup kita yang sekarang ini, kehidupan yang baru itu bicara tentang kebangkitan, hidup yang baru, bukan hidup yang lama. Berarti ada satu perubahan, yang lama sudah berlalu, yang lama sudah mati, tetapi yang baru sudah hidup. Yang baru sudah muncul. Itu bicara tentang kebangkitan. Bukan hanya bicara percaya dengan mulut, tetapi percaya Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi kita harus ingat bahwa kebangkitan itu sesuatu yang sangat penting dalam iman kita kepada Kristus. Dan itu hanya bisa kita terima dengan iman kita. Amin. Minggu lalu saya bersama-sama, saya keluar kota. Kemudian saya bertemu dengan beberapa teman saya. Lalu dia menceritakannya kepada saya. Kemudian kami juga bersama-sama saya merasakan apa yang dia rasakan tentang penderitaan, dibawa ke rumah sakit dan harus menjalani banyak sekali pergumulan, ya, berobat, dokter dan yang lain-lainnya. Kemudian dia bertanya kepada saya, kamu pernah kena COVID? Oh, saya pernah kena COVID 2021. Bahkan saya sudah 2 kali kena COVID, saya bilang. Mau 3 kali lagi, kamu bilang. Loh, kamu juga pernah juga terpapar COVID katanya. Ya pernah lah, aku bilang. Saya pernah terpapar COVID. Gejalanya berat atau ringan? Ya berat, saya bilang. Sama seperti yang dialami oleh keluargamu. Saya berat. Demam, flu, pilek, apalagi sesak napas, kemudian hilang rasa, itu semua sudah saya alami, saya bilang. Oh, lalu kamu dibawa ke rumah sakit? Ya enggak. Loh, kamu di mana? Ya saya di rumah saja, diobati. Saya bilang, loh kok bisa? Ya iyalah, emang mau kemana? Harusnya ke rumah sakit lah, katanya gitu kan.
Ya saya di rumah saja, saya bilang. Karena di rumah saya menyiapkan oksigen. Ada tensimeter, saya bilang. Oh, ada oximeter. Ada obat COVID. Ada obat vitamin. Semua saya lengkapi. Wah, bagus juga kamu ya. Kok bisa kamu menyiapkan semuanya? Ya iyalah, saya kan harus bersiap-siap menghadapi segala penyakit, segala paparan, virus, segala macam, harus siap-siap. Lalu dia ingat sama saya. Kau bisa-bisa aja. Kenapa katanya? Kau kan punya apotek, ya katanya. Kau rupanya punya apotek, kau rupanya ya. Loh, kenapa rupanya? Pantaslah kau punya lengkap semua perlengkapanmu. Orang di apoteknya semuanya lengkap katanya gitu. Lah, kok kamu baru tahu? Aku bilang, kau tahu. Ya iyalah, di apotek itu semuanya bisa dilengkapi. Mau sakit apapun ada di apotek itu obatnya, aku bilang. Obat virus, obat kanker, obat jantung, segala obat itu ada di apotek itu. Apa yang saya harus khawatir? Saya bilang selama ini, pantas kamu tenang-tenang aja katanya gitu. Ternyata kau punya apotek dan mempersiapkan semuanya. Saudaraku yang terkasih, lalu dia teringat bahwasanya saya punya apotek yang bisa tahu dia lengkap semua penyakit yang ada. Kecuali orang yang sakit pikirannya dan sakit jiwa, nggak ada di situ obatnya. Obat yang sakit pikiran, sumber dari segala penyakit tubuh kita kebanyak pikiran. Semakin pikiran saudara ngelantur, aku semakin stres hidup saudara, akan makin banyak penyakit saudara. Dan obatnya nggak ada di apotek saya. Yang ada obatnya ketika saudara datang beribadah di tempat ini, datang berdoa kepada Tuhan, datang berseru kepada Tuhan, karena Yesuslah tabib yang ajaib, dokter segala dokter. Amin saudara. Yesus adalah penyembuh dari segala sakit kita. Lalu saya bilang, kalau kau punya sakit jiwa atau sakit pikiran, nggak ada obatnya di apotek itu. Yang aja hanya kepada Yesus. Amin. Amin. Hanya dia jawaban dalam hidup kita. Di apotek itu ada obat bebas dan ada obat keras. Obat bebas itu dijual sama semua orang. Dan obat keras itu letaknya di belakang. Dia letaknya rahasia yang tidak orang tahu. Yang hanya bisa diberikan oleh dokter yang bertanggung jawab. Diberikan oleh dokter yang bertanggung jawab terhadap salah satu penyakit. Kalau dilihat penyakit kamu penyakit parah, dia baru berani rekomendasi. Dia tidak sembarangan memberikan. Firman Tuhan diberikan bagi semua orang. Tapi rahasia firman Tuhan diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang membuka hatinya, yang mengetahui rahasia firman dan kebenarannya. Amin saudara. Amin. Firman Tuhan disampaikan kepada kita semua. Hari ini sampaikan firman Tuhan. Berita kebangkitan disampaikan kepada kita semua. Hanya berapa orang yang tahu rahasia kebangkitan itu. Bahwasanya hidupnya sudah dibebaskan dan dimerdekakan. Orang yang belum mengalami dan melihat rahasia itu, dia akan menganggap kebangkitan itu biasa-biasa aja. Oh kebangkitan, oh Yesus bangkit. Tapi rahasia kebangkitan itu hanya saudara dapat ketika saudara betul-betul sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sehingga hari ini saudara menerima kebebasan, kemerdekaan di dalam Kristus. Amin saudara. Amin. Itu yang pertama. Yang pertama tadi kita harus percaya kepada kebangkitan. Sebab orang-orang yang diselamatkan yang dikatakan di dalam Roma 10 ayat 9 itu adalah orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia, Yesus dari antara orang yang mati. Saudara akan diselamatkan kalau percaya Allah membangkitkan, sehingga kita juga percaya kita akan dibangkitkan nanti bersama-sama dengan Kristus. Amin. Kemudian yang kedua apa yang menjadi arti dan makna dari kebangkitan? Kalau kita telah mengalami kebangkitan di dalam Kristus, yaitu kehidupan dan percaya kepada Kristus, apa yang menjadi makna dan arti kebangkitan itu? Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Mari kita buka bersama-sama.
2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Ayo mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3, iya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka yang percaya kepada Kristus. Amin, saudara. Sehingga dikatakan, dan Kristus yang telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, saya yang hidup, saudara yang hidup sampai dengan saat ini, tidak hidup lagi untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Kristus. Amin, saudara. Kita yang telah mengalami satu kehidupan, kebangkitan yang baru dalam Kristus, itu berarti kita milik Kristus. Sehingga hidup kita bukan untuk kepentingan diri kita sendiri lagi. Kita hidup untuk Kristus. Amin. Kita hidup untuk kepentingan Kristus. Kita hidup untuk melayani Kristus. Kalau saudara sudah merasakan kebangkitan dan kehidupan yang baru, saudara bisa merasakan bahwasanya kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah untuk kita dan untuk saya. Oleh sebab itu, mengapa kita harus melayani? Mengapa kita harus melayani Tuhan? Mengapa kita harus memberitakan kabar baik dan kabar keselamatan bagi semua orang? Mengapa kita sampai saat hari ini mau mengikut Tuhan dan mengikut Kristus di dalam kehidupan kita? Karena kita hidup bukan untuk kita lagi, tapi untuk Dia yang telah mati bagi kita. Amin, saudara. Saya bersyukur buat jemaat Tuhan di tempat ini yang ambil bagian di dalam pelayanan. Sungguh sangat luar biasa pelayanan yang saudara telah lakukan bagi Kristus. Beberapa pelayanan di rayon-rayon, kemudian pelayanan di kubu-kubu doa anak, pelayanan di present worship sama seperti yang mereka sudah lakukan, tim PW, pelayanan doa, pelayanan penginjilan, kemudian pelayanan karunia-karunia kasih, aser, dan yang lain-lainnya. Saudaraku yang terkasih, pelayanan yang kita lakukan adalah karena kita lebih mengutamakan, mementingkan Kristus dibandingkan dengan kepentingan kita. Amin, saudara. Amin. Oleh sebab itu hidup saudara, hidup kita semua, kita harus hidup masuk di dalam pelayanan. Jangan ada saudara yang tidak ikut masuk di dalam pelayanan, apapun itu. Sebab karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu berbeda-beda. Berbeda karunia yang Tuhan berikan kepada saya sebagai gembala jemaat. Ada bagian dari pelayanan penginjilan dan yang lain-lainnya, bagian pengajaran. Saudaraku yang terkasih, hidup bagi Kristus adalah hidup melayani Tuhan. Memberi hidup kita bagi Tuhan. Amin, saudara. Amin. Memberi tenaga kita bagi Tuhan, pikiran kita bagi Kristus. Jadi kalau saudara hidup di dalam melayani Tuhan, berarti saudara telah mengerti arti Kristus itu mati bagi saudara. Amin. Amin. Jangan sampai mundur atau kendor pelayanan atau karunia yang Tuhan berikan kepada saudara, sekecil apapun itu. Karunia yang Tuhan berikan, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan bukan hanya tenaga, persembahan kita juga kita berikan. Secara sukarela menurut kerelaan kita. Amin, saudara. Dalam beberapa ke depan ini akan ada camp TNG, The Next Generation. Bagaimana mahasiswa dan pelajar ini akan ikut camping, retreat, kemudian dilatih firman Tuhan. Ini bagian daripada persiapan untuk orang-orang muda, orang generasi-generasi muda.
yang dilayani oleh beberapa gembala. Saudaraku yang terkasih, setiap pelayanan apa yang bisa saudara bantu, saudara berikan, saudara persembahkan, baik tenaga, pikiran, waktu saudara, bahkan uang saudara, berikan dengan sukarela, bukan soal banyak, tetapi hati yang memberi untuk melayani Tuhan. Amin saudara. Sehingga hidup kita ini bukan hidup untuk kepentingan kita, tetapi hidup untuk Kristus. Sehingga ayat yang ke-17 dikatakan, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah ada. Orang yang melayani dan telah memberikan hidupnya bagi Kristus, dia sudah tahu bahwa Kristus yang lama sudah, bahwa siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru itu memberi hidupnya bagi Kristus dan melayani Tuhan. Kemudian selanjutnya, apa arti makna dan kebangkitan Kristus yang kita telah akan rayakan ini? Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-14. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-14. Efesus 5 ayat 14. Ya, udah. Efesus 5 ayat. Ya, mari kita baca bersama-sama, sudah ada. Efesus 5 ayat ke-14, 1, 2, 3, ya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah kamu hai yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Sebab itu dikatakan, bangunlah kamu, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah kamu dari antara orang mati. Sehingga Kristus bercahaya atas kamu. Orang yang tidur tidak bisa bercahaya. Orang yang mati tidak bisa bercahaya. Orang yang bangun dari tidurnya, maka dia akan dipakai Tuhan. Luar biasa. Amin. Orang yang hidupnya tertekan, hidup masih dibelenggu oleh dosa, dibelenggu oleh pergumulan hidupnya, dibelenggu oleh karena persoalan-persoalannya, sangat sulit dia menjadi Kristus itu bercahaya dalam hidupnya. Kenapa? Karena hidupnya dirongrong, ditekan dalam dirinya. Sehingga dia tertidur dalam hidupnya. Saudaraku, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bangunlah dari tidurmu. Amin. Bangunlah dari pergumulanmu. Dari persoalan yang kamu hadapi. Supaya Kristus itu bercahaya atas dirimu. Orang yang patah semangat, orang yang lesu, orang yang cepat menyerah, yang hidupnya mengeluh hidupnya, yang hidupnya selalu apa dikatakan? Ya, mengeluh terus hidupnya, protes terlalu hidupnya, patah semangat, sikit-sikit selalu sakit hati, sikit-sikit selalu jatuh. Saudaraku, masih orang-orang yang tidur. Dan sulit orang-orang itu akan bercahaya. Bangun, bangkit. Amin saudara. Bangun dari keterpurukan kita. Bangun dari kelemahan kita. Karena Kristus sudah memberikan kemenangan kepada kita. Bangun dari segala patah semangat kita. Dari tidur kita, bangun. Amin. Orang yang tidur juga dalam gereja. Ya, nggak akan dapat apa-apa orang yang tidur. Ya, kalau orang yang tidur ada berkat Tuhan lewat terus. Kenapa? Datang lagi proyek 20 miliar, lewat aja. Lama tidur dia. Datang lagi proyek 100 miliar, lewat aja. Udah dikasih juga kerjaan, ini kerjaanmu 1 triliun. Karena dia tidur, lewatlah orderan itu. Saudara harus bangkit. Harus bangun. Amin. Bangun dari segala keadaan kita. Bangkit dari segala keadaan kita. Orang yang bangun dan bangkitlah yang bercahaya Kristus itu dalam hidup saudara. Wajah saudara pun akan bercahaya kalau hidup saudara penuh dengan sukacita, penuh dengan kemenangan, penuh dengan kemerdekaan. Amin saudara. Amin.
Coba lihat kiri kanan saudara itu, wajahnya wajah apa? Wajah bangun atau wajah sudah tidur? Wajah yang lesu atau wajah yang sudah dibangkitkan oleh Kristus? Haleluya. Harusnya hidup kita bercahaya. Amin. Bercahaya hidup kita. Menunjukkan aku pasti menang. Menunjukkan aku pasti bisa menghadapi persoalan yang aku hadapi. Aku bersama dengan Tuhan, aku pasti bisa melaluinya. Bersama-sama dengan Kristus yang menyertai aku akan melewati segala rintangan yang aku hadapi. Bahkan persoalan yang berat yang sedang aku hadapi sekarang ini, bersama-sama dengan Kristus aku bisa menghadapinya. Oleh sebab itu wajah saudara akan menjadi terang. Bukan lesu, tapi terang bercahaya. Kenapa? Karena Kristus bercahaya atas hidup saudara. Sehingga orang-orang akan melihat hidup saudara. Wah, luar biasa ya. Banyak kali persoalannya, tapi dia tetap semangat. Lihatlah, banyak kali pergumulannya. Lihatlah, banyak yang dihadapi. Padahal dia biasa-biasa ya, tapi dia tetap percaya, tetap semangat. Bilang sama orang-orang itu, kamu harus, karena aku percaya akan kebangkitan akan Kristus. Karena Kristus sudah memberikan kemenangan aku. Itu rahasianya. Amin saudara. Rahasia itulah yang jarang diketahui oleh murid-murid Kristus. Sebab murid-murid Kristus datang hanya melihat kesedihan dalam dirinya. Waktu saya tinggal 10 menit lagi. Padahal masih ada 3 topik lagi. Supaya orang bisa melihat hidup saudara, pergumulan kita, kehidupan saudara, yang apapun yang terjadi. Ketika dia lihat hidup saudara, dia akan percaya, oh ini betul anak-anak Tuhan. Walaupun dia menghadapi banyak pergumulan, banyak masalah, dia tetap percaya dan tetap melangkah kepada Tuhan. Amin saudara. Amin. Itu akan menunjukkan bahwasanya kita percaya ada kebangkitan, ada kemenangan, ada keberhasilan dan kebebasan di dalam Kristus. Yang ketiga, manfaat dari kebangkitan Kristus. Manfaat dari kebangkitan Kristus. Di dalam 1 Tesalonika, waktu saya 10 menit lagi. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Ya, ini luar biasa. Ayat yang ke-14. Ya, sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. 1, 2, 3, ya. Ya, ayat yang ke-14 ya. 1, 2, 3 ya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah bangkit dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Jikalau kita percaya, saya katakan tadi, kita percaya. Kita mempunyai iman. Yesus telah bangkit, Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam Kristus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Kristus. Amin saudara. Kita yang percaya akan dikumpulkan bersama-sama dengan Kristus. Orang-orang yang meninggal, dia tidak sembarangan pergi. Orang-orang yang percaya kepada Kristus ketika dia meninggal, dia enggak sembarangan kemana-mana pergi. Dia enggak ngelantur, gentayangan kemana-mana rohnya. Ya, bukan gentayangan dia karena dia dulu waktu hidupnya pingin jalan-jalan ke Eropa. Nanti kalau mati aku jalan-jalan aku ke Eropa. Gitu. Belum pernah ke Israel. Nanti sudah mati aku jalan-jalan dulu aku ke Israel. Jalan-jalan ke sana. Jalan-jalan ke tembok Cina. Enggak saudaraku. Orang yang meninggal di dalam Kristus, dia akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Ada pengharapan di dalam Kristus. Amin. Hidup saudara, selama kita hidup dan nanti pun kita meninggal, kita bersama-sama dengan Kristus. Oleh sebab itu saudara, jangan ada yang takut akan hidup ini. Tapi percayalah, oleh sebab itu dituliskan kalau kita percaya.
Yesus yang mati bangkit, maka kita yang meninggal ini akan dikumpulkan. Nanti kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah di surga. Amin. Oleh sebab itu, ketika ada orang yang meninggal, dia mau berangkat ke rumah Bapa, berkumpul di surga. Jadi apakah kita ketika ada meninggal keluarga kita, kita menangisnya kuat-kuat atau biasa atau normal-normal aja? Saya kalau nengok orang menangis, kenapa kau pulang berangkat, Ma? Ini saya pikir apakah kemana ya mamanya ini ya? Ini kan mamanya mau berangkat ke surga. Jangan tinggalkan aku, Mak, katanya begitu. Jadi maksudnya mamanya balik lagi. Sama-sama dengan dia, ya berdoa dia bangkitkan. Orang yang meninggal itu berangkat. Bersama-sama dengan Bapa di surga. Kalau saudara tidak percaya akan kebangkitan, maka saudara akan sulit percaya kita bersama-sama dengan Bapa di surga. Kita harus percaya. Amin. Amin. Sehingga kita tidak takut lagi akan hidup ini. Tadi malam ada berapa orang yang bangun antara jam 12 sampai jam 1 subuh? Ada yang enggak tadi malam ini, subuh ini? Ada yang bangun ya? Ada yang angguk-angguk, ada yang bangun. Jam 12 sampai jam 1 tadi, yang tadi subuh tadi, hujan deras. Ya. Dan guntur petir menyambar kuat sekali. Buar. Ya, semua yang merasakan ya. Jam 12 sampai jam 1 subuh tadi. Saya pikir apa ini Tuhan? Buar, lalu saya lipat Tuhan, berdoa saya, Tuhan, kalau terjadilah pengangkatan pada malam ini aku hamba-Mu siap Tuhan, dalam nama Yesus, angkatlah aku Tuhan. Wah, aku udah siap Tuhan, berangkat ke surga. Buar, meledak lagi saudaraku. Ya, saya nggak tahu, mungkin gelap sekali nih. Di Pekanbaru ini gelap awannya ya. Jadi begitu kuatnya, saking kuatnya kaca kami itu sampai gemetar. Buar, gemetar, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Besok saya melayani, tapi oleh karena kehendak-Mu berangkatlah ke malam ini. Kalaupun kami berangkat malam hari ini, izinkan aku khotbah nanti di surga, karena jemaat Tuhan akan terangkat juga ke surga. Amin, amin. Kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita umat Tuhan di tempat ini tidak berjaga-jaga dalam segala keadaan. Begitu kuatnya guntur, begitu kuatnya petir saudaraku, berjaga-jaga, Tuhan siap-siap. Saya yakin semua yang lain-lain juga berdoa pada saat itu. Ya saya lihat, ini banyak jemaat Tuhan yang berdoa ini. Menanti-nantikan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, kita harus bersiap-siap di dalam segala keadaan. Dan kita percaya akan pengangkatan Tuhan Yesus. Kita percaya Yesus mati, kita percaya Yesus bangkit. Kita percaya Yesus yang memberikan kemenangan kepada kita. Amin saudara, amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, mari kita angkat satu pujian. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Karena kita percaya Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan. Kita telah menjadi orang-orang yang menang. Sehingga pada hari ini, umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan rahasia kebangkitan, hari ini saudara harus percaya Yesus hidup, berkuasa, dan Dia bangkit menjadi pemenang. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan. Haleluya. Mari kita bebaskan diri kita untuk kita memuji Tuhan. Amin. Maut telah dikalahkan. Amen. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Yesus bangkit, Dia naik
naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita lebih dari pemenang. Haleluya Tuhan, kuasa maut telah dipatahkan, darah anak domba Allah. Kuasa maut telah dikalahkan, Amin. oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan Amin. oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku bebas, 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 Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Bebas. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya. Aku bebas Tuhan oleh pengampunan Tuhan. Bebas oleh karena darah Tuhan. Sebab Engkau yang memberikan kemenangan kepada kami ya Tuhan. Amin. Oh haleluya, haleluya, Amin. haleluya, haleluya, haleluya. Oh bebas. Kita telah dibebaskan oleh karena kebangkitannya. Kita telah dibebaskan oleh karena pengampunan yang daripada Tuhan. Kita telah dibebaskan oleh karena darah Yesus yang membebaskan kita. Kita telah dibebaskan, telah dimerdekakan sebab Yesus telah menang dari maut. Dia telah bangkit, Dia hidup, bahkan Dia menyerahkan, menyiapkan tempat bagi kita di tempat yang permai. Terima kasih Tuhan. Yesus hidup, Engkau bangkit ya Tuhan. Maut telah Engkau kalahkan, maut telah Engkau patahkan. Sehingga hari ini Tuhan kami telah menjadi umat yang memenang. Kami menjadi orang-orang yang merdeka dan bebas di dalam Engkau Tuhan.